Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan dan berpulang ke rahmatullah Khaila Akila Safira binti Muhammad Jafar telah meninggal dunia tadi malam akibat insiden kecelakaan tragis yang dialami oleh Khaila pada saat itu yang berusaha mencoba untuk pergi dari Jakarta. Kabar duka ini pun benar-benar menyelimuti kesedihan bagi Pak Aditya, Kenjo, dan juga Mutiara. Kita tahu saat ini Khaila yang masih berharap apabila dirinya bisa mendapatkan cinta dari Kenjo, namun ternyata ujung-ujungnya justru Khaila kali ini benar-benar merasakan sakit hati yang amat begitu dalam melihat kekompakan, melihat kebersamaan antara Mutiara dan juga Kenjo terus-menerus membuat hati Khaila amat begitu tersakiti. Dari sini sepertinya Khaila sudah mengambil keputusan yang tegas, yang tepat untuk meninggalkan kota Jakarta, dan akhirnya ia akan keluar dari perusahaan Kenjo, dan sepertinya ia pun akan mendatangi Pak Dendi yang berada di luar negeri sana. Namun ada hal yang cukup lebih mengejutkan dalam perjalanan menaiki sebuah pesawat. Ternyata pesawat tersebut pun mengalami lolos rem hingga pada akhirnya pesawat tersebut pun terjun payung dan akhirnya pesawat itu pun masuk ke dalam lautan Samudra Pasifik. Dan sampai detik ini pihak dari Basarnas, tim SAR, dan juga segerombolan itu juga yang sempat mencari tahu puing-puing pesawat tersebut yang sempat terbakar di atas langit. Lalu bagaimanakah alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Saat ini ada beberapa hal yang mungkin adanya suatu hal di antara Pak Aditya dan juga Rianti. Rianti pada saat itu sempat pergoki Dina dan juga Aditya sang suami. Padahal memang saat ini Pak Aditya sedang mempunyai rencana lain untuk bisa bekerja sama bersama dengan Aditya. Dan selanjutnya Ibu Rianti ini benar-benar amat begitu kesal terhadap sikap dari Pak Aditya yang sudah sangat keterlaluan. Bahkan mungkin juga di sini Pak Aditya yang tidak terbiasa dengan rasa dicurigai terus-menerus. Bahkan sebelumnya Pak Aditya harusnya bisa tersadar karena ia sempat berselingkuh bersama dengan Gisel. Dari sini pembelajaran bagi Rianti, karena Rianti tidak akan pernah hidup bisa tenang selama dirinya masih benar-benar menjadi sosok pelakor. Dan akhirnya Rianti juga merasakan sama seperti apa yang dirasakan oleh Widuri pada saat itu. Terlebihnya Cynthia pada saat itu sempat didatangi oleh Rianti dan mengumpulkan Dina dan juga Ibu Rianti di rumah Ibu Cynthia. Ibu Rianti pun sempat mengatakan kalau ia sempat menemukan cincin, maksudnya bukan cincin, anting yang ada di jas milik Pak Aditya. Dan hal ini tentunya membuat dan menumbuhkan rasa kecurigaan yang amat begitu dalam dari Rianti, sehingga ia menuduh kalau Dina ini adalah sosok pelakor.
Sebenarnya anting tersebut menjadi senjata rahasia bagi Aditya agar supaya nantinya di sini Aditya dengan sangat mudah bisa melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, karena rahasia kecelakaan yang menimpa terhadap Ibu Cynthia kemarin itu akibat ulah perbuatan dari Dina. Di sisi lain, nampaknya di sini Mutiara dan juga Kenjo yang sempat ingin pergi ke salah satu ATM dan bisa dikatakan beriling mereka akan mengambil uang setoran yang ditransferkan oleh Ibu Cynthia. Dan memang pada saat itu juga Mutiara dan juga Kenjo ini menaiki sebuah motor Honda Beat, dan ada sebuah kejanggalan ataupun sebuah isengnya dari Mutiara ketika Kenjo ingin menaiki motor dari Mutiara. Ternyata secara tiba-tiba Mutiara pun langsung pergi dan ia meninggalkan Kenjo sendirian. Di momen lucu ini pun tingkah kocak antara Mutiara dan juga Kenjo benar-benar terjalin, karena sepertinya mungkin Kenjo dan juga Mutiara ini mempunyai dua karakter yang berbeda, namun di satu sisi mereka ini benar-benar sangat begitu mudah dipersatukan. Terlebihnya Kenjo benar-benar amat begitu merasa tidak nyaman kalau sampai Mutiara ini terus dekat bersama dengan laki-laki lain. Seharusnya Kenjo bisa mewakili selaku laki-laki yang sangat begitu bijak, begitu tegas dan begitu pemberani, dimana Kenjo seharusnya di sini menyatakan perasaannya soal cintanya kepada Mutiara. Karena terlebihnya ketika Mutiara dekat bersama dengan laki-laki, Kenjo malah justru tidak pernah suka. Di sisi lain adanya Kayla yang saat ini sempat berpapasan bersama dengan Mutiara. Kayla kali ini benar-benar sudah berubah sikapnya kepada Mutiara. Seakan-akan ia tidak menganggap Mutiara ini sebagai sahabatnya lagi. Kayla merasa cemburu dan merasa dirinya benar-benar terdolimi oleh perlakuan Mutiara dan juga Kenjo. Akhirnya Kayla pun memutuskan untuk keluar negeri guys, menyusul Pak Dendi. Namun memang takdir sudah berkata lain. Kayla pada saat itu sempat berpamitan kepada Kenjo dan juga Mutiara, dan akhirnya Kayla pun terbang. Dalam perjalanan di udara ada sebuah jet tempur F-16 yang secara tiba-tiba salah sasaran menembak pesawat yang ditumpangi oleh Kayla, hingga pada akhirnya pesawat tersebut pun mengalami terbakar dan pesawat itu pun langsung terjun payung ke dalam lautan, hingga pada akhirnya kali ini Kayla ditetapkan salah satu korban yang sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana keseruannya? Kita tunggu saja guys. Kalau kita ceritain nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.